40 mahasiswa ya. Ya. Sebelum salam, udah mandi belum, Dek? Sudah, Bu. Salma yang udah mandi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama maupun diskusi terkait dengan kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan. Oke, maaf ya. Baik, tentang kebijakan pemerintah terkait dengan promosi kesehatan. Nah, kebijakan pemerintah ini mengacu pada peraturan perundang-undangan seperti Permenkes nomor 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan dan pencegahan penyakit, serta Permenkes nomor 44 tahun 2018 tentang penyelenggaraan promosi kesehatan di rumah sakit. Nah, kalian mayoritas ngekos ya? Kalau tenaga kesehatan ya, calon tenaga kesehatan seperti kalian. Upaya apa yang sudah kalian lakukan untuk meningkatkan kesehatan? Ambil tisu. Nggak ada yang menjawab, oh Dek. Kan dari awal sudah diskusi. Kita ini diskusi ya. Jadi Bu akan memantau kalian. Nah, tuh ya, ini nggak ada juga yang open kamera. Satu pun nggak ada dari 42. Jawab Ibu. Silakan jawab. Ya. Contohnya mungkin dengan pola makan yang bergizi Bu sehari-harinya. Terus dan Apa itu? ya, Apa? Bagaimana pola makan yang bergizi itu? oh ya mungkin apa ya banyak makan sayuran dan buah-buahan dan mengurangi jajanan. Kan biasanya kok sukanya yang geprek ya Bu. Tapi harus diingat lagi untuk selalu tetap ada sayurannya dan buahnya gitu. Terus juga jangan lupa olahraganya, mungkin kan anak kos biasanya mager ya Bu, tapi jangan lupa jogging sedikit sore hari atau Ya, bagus. kalau libur gitu bolehlah pagi-pagi gitu Ibu. Oh ya, betul ya. Harapannya seperti itu. Mungkin Jenny yang sudah melakukan ya. Yang lainnya silahkan untuk ya mencoba untuk mengganti pola makan kita. Ya kita makan enak tetapi ikutilah dengan olahraga. Gitu ya untuk upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Kalau pencegahan penyakit yang kalian lakukan apa pagi ini? Personal hygiene kan juga pencegahan penyakit. Minum air putih belum kalian? 2 gelas pagi ini. Udah, Ibu. Sudah. Nah, pencegahan ISK gitu kan. Kemudian memperbaiki apa ya metabolisme ginjal kayak gitu, cara kerja ginjal gitu. Itu harus dilakukan upaya dari diri kita sendirilah gitu ya sebelum kita memberikan promosi kesehatan kepada orang lain. Singkatannya kalau di sini menurut Permenkes 74 maupun 44 ini ada di jajaran rumah sakit. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menolong diri sendiri
untuk tetap sehat serta menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat melalui berbagai strategi. Sebelum kita melakukan promosi kesehatan ke orang lain, ya kita lakukan untuk diri kita sendiri. Pantas enggak kita melakukan promosi kesehatan pada orang lain, kita sendiri bagaimana gitu. Mampukah kita menolong diri kita untuk berlatih hidup sehat? Apa saja tadi? Oh, makanan. Dari segi pola makan, dari segi olahraga, sesibuk apapun kalian, usahakan untuk tetap olahraga. Workout itu kan penting. Nah, luangkan waktu. Waktu itu masih pasti ada, cuma kadang kalau sudah mager ya itu berat sih ya. Nah, kemudian ciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat. Harapannya pagi ini kamarmu sudah bersih. Kemudian apa namanya? Baju-baju yang sudah dipakai memang sudah kamu bersihkan gitu pagi. Nah, ini adalah perilaku sehat kalian gitu. Dalam tanda kutip individu, secara individu sampai jam 8.15 ini. Selanjutnya, arah kebijakan Kementerian Kesehatan pada tahun 2015 sampai 2019 ya, arah kebijakan yang terus ini berlanjut ya, terus berlanjut. Itu ada penguatan pelayanan kesehatan primer. Nah, penguatan pelayanan kesehatan primer ini di jajaran masyarakat. Jajaran masyarakat, di mana sudah dibangun fasilitas-fasilitas kesehatan terkait dengan puskesmas. Puskesmas mana di Yogyakarta ini yang tidak bagus, semuanya bagus. Nah, apakah kalian kemarin kan pulang ya yang di luar pulau, apakah puskesmas atau pelayanan kesehatan primer di tempat kalian misalnya di Kalimantan, di terdalam, itu ada nggak ya yang tinggal di daerah terdalam, di daerah perbatasan, kayak gitu ada nggak? Apakah pelayanan kesehatannya sudah bagus, termasuk dengan infrastruktur yang lain? Ada tadi kalian yang dari Kalimantan, dari Sumatera, yang kemarin pulang itu kan kalian pasti lewat puskesmas toh? Lewat puskesmas toh? Kalau jalan-jalan nggak pernah lewat melalui gitu. Gimana di kondisi puskesmas di tempatmu? Wah, tambah capek ya kalau dilarikan ya, sambil lari-lari. Perawat maupun pasiennya dan keluarga. Dirujuk ya, Dik ya, sama aja ya. Kalau kasusnya pasien berat itu harus dirujuk, kan tidak dilarikan ya. Nanti lari-lari. Kalau kesandung malah jatuh semuanya. Itu ya. Oke, ini tadi siapa yang jawab? Dari mana kamu, Fiona? Oh, Temanggung ya ming kono kuwi lah, Fiona. Maksudnya yang di luar pulau. Oh gitu, berarti sejuk ya, Dik ya. Pemandangan pegunungan indah ya. Nah, wajib tuh kalian tanggalkan untuk main ke sana gitu kan ya. Ke tempat Fiona tuh pemandangannya bagus. Yang selanjutnya arah kebijakan yang kedua penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan mengikuti siklus hidup manusia. Maksudnya di sini ya dari pasangan usia subur. Pasangan usia subur itu ya caten, calon manten. Calon manten itu caten. Caten itu sudah mulai di screening ya, apakah menderita HIV/AIDS gitu, apakah menderita penyakit keturunan seperti hipertensi atau hepatitis misalnya seperti itu. Kemudian apakah pasien juga menderita penyakit DNA ini secara kontinu di situ, kemudian calon manten itu juga diberikan anti tetanas. Anti tetanas 2 kali, kemudian nanti kalau hamil akan diberikan lagi untuk penguat ya untuk ibu. Itu secara kontinu. Nah, calon manten, kemudian habis itu ibu hamil, ibu melahirkan, kemudian sampai ke lansia. Nah, promosi kesehatan yang dilakukan ya memang dari
calon manten itu gitu. Jadi kalau kalian di sini sebagai petugas kesehatan dan kalian juga masih kuliah gitu ya, usia kalian, usia di mana ya banyak banyak apa ya informasi yang masuk ya, baik dari teman internal, eksternal, dari mensos, kalian harus kemana dan bagaimana sekiranya kalian bisa membentengi diri kalian dari pergaulan-pergaulan bebas. Itu yang harus kalian lakukan karena yang namanya kepercayaan yang diberikan orang tua kalian, kalian itu bisa kuliah jauh dari pantauan, bukan berarti kalian itu bisa sebebas bebasnya melakukan apapun. Itu harus bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, untuk apa? Agar kalian itu dapat melalui siklus hidup kalian itu juga secara lurus, harapannya seperti itu. Doa orang tua seperti itu dan tentu kalian pun juga berdoa untuk keselamatan kalian kan? Berdoa enggak? Bagi kosnya yang sepi buka aja deh apa namanya audionya biar kita bisa diskusi gitu ya. Nah, ini Ibu mau WA dulu ya, mau WA semester 1 yang sekiranya hujan ini. Nah, ini kalau hujan mau daring atau luring nih terserah mereka. Oke, selanjutnya ke arah kebijakan Kementerian Kesehatan itu yang arah kebijakan ke nomor 3. Intervensi berbasis resiko kesehatan seperti kelompok rentan, daerah bermasalah kesehatan, dan daerah tertinggal perbatasan kepulauan. Nah, itu tadi. Depannya memang jangkau infrastruktur maupun fasilitas kesehatan itu sudah sampai sana, gitu toh. Sampai sana. Harapannya, karena ya namanya juga faktor di luar kontrol atau orang-orang yang pengen pengen meningkatkan apa yang mereka punya secara pribadi itu juga ada, tidak bisa itu dimusnahkan, itu tidak bisa. Tetapi upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan yang bisa kita lihat ya dari medsos itu sudah sangat bagus. Apalagi kalau memiliki gubernur-gubernur yang memang peduli dengan rakyat. Nah, gubernur favorit kalian siapa nih? Kalian pernah nggak ngikutin seperti itu? Ngikutin misalnya, oh gubernur A, B, C gitu, langkah kebijakan untuk rakyat itu bagaimana gitu, pernah nggak? Mungkin ada apa gubernur favorit gitu? Enggak ya, belum sampai sana ya? Nggak ada, Ibu. Enggak ada, enggak ada ya. Mungkin nanti bisa dicek ya, Bapak KDM ya. Oh, Pak KDM Bu, KDM. KDM, Pak Kang Deddy Mulyadi itu saya juga sama ya, mengidolakan beliau ya. Seandainya DIY ini adalah gubernurnya seperti beliau, arah kebijakannya tentu memang benar-benar daerah istimewa gitu ya. Istimewanya itu tidak hanya di sekitar keraton lingkup 1 kilo 2 kilo, tetapi memang DIY kayak gitu ya. Gitu. Nah, harapannya itu sih. Kemudian Seri Laos tuh, Seri Laos masih muda, gubernur muda ya yang suaminya meninggal ya di laut, yang calon gubernur, tapi karena nggak ada pilihan, kemudian pendukungnya mencalonkan beliau sebagai gubernur. Ternyata, wow, di luar dugaan ya, Seri Laos bagus banget untuk Maluku Utara. Silahkan kalian cek gitu. Jadi kenapa kalian punya role model gitu? Punya role model, oh ya orang-orang yang uh, membantu dalam arah promosi kesehatan. Seperti materi kemarin. Materi kemarin itu kan tidak mungkin promosi kesehatan itu hanya dilakukan oleh nakes saja. Kita perlu kerjasama dengan tim lain. Tim lain di sini ya pemerintah. Selain pemerintah dari daerah sampai pusat. Gitu. Selanjutnya, kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan di era desentralisasi. Desentralisasi sendiri apa? Pernah dengar nggak? Sekarang ini loh arah ke, dana dana dari APBD pemerintah pusat itu sekarang secara desentralisasi sampai kelurahan misalnya. Itu maksudnya apa?
Oke ya. Desentralisasi sendiri pendelegasian pelimpahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah gitu ya untuk mengelola urusan di wilayah sendiri secara mandiri. Nah, kemudian tujuan utamanya adalah untuk meringankan beban pemerintah pusat, memungkinkan pemerintah daerah fokus pada kepentingan nasional dan mendorong partisipasi masyarakat serta pengembangan potensi daerah. Nah, ini kepala desa. Kepala desa favorit siapa? Kalau di YouTube. Yang benar-benar menerima anggaran ini memang untuk meningkatkan pembangunan daerah. Oh, membangun irigasi, membangun malah bisa membangun itu ya, water park ya, untuk meningkatkan passive income selain mengatur infrastruktur yang lain. Siapa nih? Kepala desa mana? Nah, nanti kalau seperti itu, selain ekonomi maju, apa yang dikonsumsi masyarakat juga maju. Jadi pola makan tadi, kemudian hijin, rumah, WC dan sebagainya itu juga tertata. Bagaimana kalau kalau kita memiliki ya pemimpin yang kurang amanah atau malah tidak amanah gitu ya. Kita masih melihat rakyat kecil, ya, rakyat kecil yang masih sengsara hidupnya, gitu. Ya, memang harapan kalau ditulis itu harapannya bagus, tapi prakteknya ini loh yang tidak mudah karena memang banyak kepentingan, banyak birokrasi mungkin, gitu. Seperti untuk kalau saya belajar ya, saya memang belajar dari Bu Seri Laos juga waktu jadi gubernur baru itu kan uh, warganya menyampaikan bahwa uh, untuk perbaikan, Bu, kami minta untuk jalan diperbaiki, infrastruktur diperbaiki. Kemudian disampaikan kepada tim membutuhkan dana berapa untuk mengetahui titik-titik mana jalan di Maluku Utara ini diperbaiki, misalnya seperti itu. Nah, tim dari PUPR mereka itu menargetkan 1,47 miliar. Itu ya untuk mengetahui titik-titik daerah Maluku Utara itu jalan mana yang perlu, infrastruktur mana yang perlu diperbaiki. Seperti itu. Nah, beliau memanfaatkan mensos dan arus mudik waktu Lebaran. Jadi memberikan diskon 50% untuk yang mudik dan silahkan menyampaikan secara langsung kepada link gubernur atau video, melalui video jalan mana yang rusak. Nah, itu penghematan 1,47 M dari beliau. Nah, misalnya seperti itu. Kalau pemimpin kita tidak bisa melakukan itu, wah, gawat ya. Yang namanya uang ya itu tadi lost control ya. Gitu. Nah, jadi kalian ini kan masih semester 3. Kita tidak menutup kemungkinan loh 20 tahun kemudian kalian itu jadi seperti apa. Atau 15 tahun kemudian kalian seperti apa. Gitu. Jadi ya kalau santai itu lihat-lihatlah tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh saat ini atau bahkan dunia. Gitu biar kita bisa belajar juga dari beliau-beliau. Gitu ya. Kemudian lanjut, desentralisasi dilaksanakan oleh adanya dorongan politik yang bertujuan antara lain. 1. Meningkatkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah ini ditingkatkan kewenangannya. Maksudnya tadi itu mau membagi ke dalam lingkup RT ada berapa ratus juta untuk setahun atau berapa M untuk setahun. Itu kewenangannya pemerintah daerah dan bagaimana cara mereka mengaplikasikannya. Yang kedua, meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini pun sudah dilakukan ya kepada contohnya aja Bu Seri Laos tadi ya. Itu bahwa ada berapa juta ya, 53 juta mungkin ya yang saya ikuti itu penduduknya yang rumahnya itu belum layak huni. Nah, kan dibagi tuh, akan diberikan dana untuk pembangunan rumah tuh 50 juta dan untuk dapur itu 25 juta. Yang terjadi itu
saat kunjungan itu memang dibongkar di rumah itu, dibongkar. Tapi beliau itu bagus, mana APB, mana laporan RAB-nya, mana untuk laporan apa denah rumahnya. Kemudian pemilik rumahnya mana misalnya. Ibu udah setuju dengan ini, kemudian mana tukangnya. Setelah ditelusuri ini berapa kali berapa. Yang di ACC itu 6 kali 5 meter tetapi yang ada 6 kali 4,5 meter. Kemudian sudah dibongkar ternyata tukangnya belum deal. Nah, itu. Pemimpin yang turun aja mereka yang memiliki kepentingan itu berani membohongi, apalagi yang nggak turun, yang hanya dapat laporan-laporan gitu. Berapa sering kalian lihat petugas pengaman jalan raya ini yang datang kemudian bawa slogan, foto di situ, terus dilipat fotonya, dilipat bandernya, kemudian pergi, hanya 5 menit. Pernah kalian lihat seperti itu? Padahal itu petugas lalu lintas gitu. Itu ya. Sudah bertujuan bermanfaat untuk memperkuat kerjasama integritas pelayanan masyarakat di daerah. Kemudian pengembangan pelayanan masyarakat, harapannya memang seperti itu, Dek. Cita-cita dan harapan untuk mewujudkan Indonesia yang adil, beradab, makmur itu memang seperti ini. Ya. Selanjutnya, dengan adanya desentralisasi kesehatan akan mempermudah dan lebih cepat dalam mendapatkan layanan kesehatan tanpa melalui prosedur birokrasi yang panjang sampai ke provinsi bahkan pusat. Nah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih cepat dan prima dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Kalian pernah ke puskesmas dan perawatnya galak? Pernah, Bu. Pernah ya? Ya, Bu. Gitu. Pernah ya? Nah, jangan diikuti. Ya kan? Jangan diikuti. Saat kita melayani pasien, jangan galak. Tapi kalau saya mendidik kalian, boleh. Gitu. Karena kan mendidik ya, beda. Ada tujuan di sini, ada akarnya permasalahan. Kenapa kok nggak bisa seperti ini tujuannya gitu kan, harus diarahkan. Ya, manfaat desentralisasi lebih demokratis. Nah, lebih demokratis memang masyarakat boleh menyampaikan aspirasinya. Nah, ini dituntut juga masyarakat sebagai saya orang kecil itu juga memiliki attitude kesopanan yang baik dalam berkomunikasi. Atau kalau Pak KDM sendiri itu kan juga menyampaikan bahwa sebenarnya antara rakyat kecil dan golongan elit itu sama-sama liarnya kok. Misalnya seperti itu ya. Yang dimaksud sama-sama liarnya tuh yang gimana? Yang kalau ada suatu proyek itu tetap pinginnya serakah gitu. Contoh gitu ya, contoh contoh saat dibangun pasar. Pasar itu dibangun. Harapannya jalan yang digunakan itu lebih lancar gitu ya. Lancar, kemudian arus kemanapun, yang mau sekolah, yang mau bekerja, yang mau kemanapun itu bisa lancar harapannya. Tetapi setelah pasar dibangun, tidak pada di pasar, tapi pada di pinggir-pinggir jalan. Nah, lapak yang ada di pinggir jalan itu pun beli. Satu meja itu yang ada di yang saya ikuti itu 25 juta. Satu meja loh. 25 juta nih yang dagangannya hanya dagangan kecil kayak gitu. Nah, orang yang dagangannya besar bisa membeli 4 meja, 5 meja dengan harga pasar, dengan harga murah. Nah, tapi setelah memiliki, nah, ini diatur pun nggak mudah. Demokratis di sini itu yang seperti apa? Yang sesuai ngomong dengan sendirinya tanpa attitude yang bagus dalam hal ini bukan tentang kesopanan aja, tapi tentang riwayat yang sudah kita kumpulkan. Gitu. Apakah
dengan penyampaian yang bagus terkait dengan misalnya kemarin yang rame itu wong kesehatan masyarakat atau untuk pangan rakyat kecil ini rakyat kecil aja masih masih sangat kurang apalagi di daerah yang terdalam tertinggal kok gaji dari elit itu sehari mau 3 juta. Kemudian kos-kosannya 50 juta per bulan. Misalnya seperti itu kok tega banget. Nah ini diajak ngomong sudah nggak bisa maka banyak mahasiswa atau yang melakukan protes. Nah itu. Nah, padahal yang dituntut adalah golongan elit adalah apa dek? Disahkan undang-undang perampasan aset. Tapi kalau kalian ikutin juga bahwa undang-undang perampasan aset ini harus disetujui oleh ketua partai. Nah, orang-orang yang elit itu hanya tunduk pada ketua partai. Nah, ini memang negara kita baru mendapatkan ujian yang luar biasa. Ujian yang luar biasa, siapapun pemimpinnya, kalau masih lingkungannya adalah lingkungan yang untuk memperkaya diri sendiri dan 7 keturunannya saja, itu tidak akan maju. Jadi sekedar ini adalah suatu tulisan dan kita akan tahu ini adalah tulisan aja atau bagaimana kita suatu saat kita memegang suatu jabatan penting kita akan bertanggung jawab dan amanah dalam melaksanakan jabatan itu. Kalau dari manfaat yang tertulis di sini, dengan adanya desentralisasi itu lebih efektif dan efisien karena jalur birokrasinya lebih pendek, iya. Lebih akuntabel karena langsung mendapatkan kontrol sosial dari masyarakat dan governance di tingkat kabupaten kota akan menjadi lebih baik dan kuat. Harapannya seperti itu. Yang tertulis seperti ini, tapi tadi itu elit itu tidak sendiri, mereka punya kepentingan, mereka orang yang kuat, punya jajaran yang kuat juga, itu ya. Selanjutnya kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan pada kelembagaan. Nah, kelembagaan melalui tupoksi Pusat Promkes Permenkes RI nomor 1975, Menkes Permen kecilan. Ya, padahal untuk mencakup semua yang memerlukan dana yang sangat besar. Sebenarnya apakah negara kita negara yang nggak punya sumber daya? Kita kaya sumber daya alam, sumber daya laut, kaya. Cuman yang serakah juga banyak, gitu ya. Nah, jadi suatu penyusunan program promosi kesehatan, oh ya udah disusun. Oh, pembinaan kemitraan, oh ya dibina. Tapi evaluasinya, implementasi evaluasi pelaksanaannya bagaimana? Apakah dalam menyusun itu ya hanya menyusun dan snack makan siang cukup, transportasi cukup, atau berapa berapa M yang dikeluarkan untuk itu? Nah, ini juga hal yang tidak mudah ya, karena sudah mengakar kuat seperti itu. Kok kita tetap ya, mereka yang serakah seperti itu, kita tetap bisa hidup yang cukup. Nah, itu suatu hal yang luar biasa yang perlu kita syukuri akan keagungan Tuhan pada kita. Itu ya. Selanjutnya bentuk dukungan kementerian kelembagaan. Itu dukungannya dari yang ada itu adalah gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, di DIY sendiri ini Germas sudah kok nggak digaung-gaungkan lagi gitu. Padahal tetangga sebelah yang Banyumas gitu ya. Kalau saya tuh heran DIY itu nggak kekurangan loh orang pinter. DIY itu pusatnya orang pinter ya menurut saya. Menurut saya loh ya. Orang pinter di DIY ini banyak banget.
gitu. Tapi kok membuat apa pengelolaan tempat sampah kok nggak bisa ya? Sudah berapa puluh tahun kok nggak bisa menghitung volume sampah saat tidak ada mahasiswa datang, saat liburan, berapa ton per hari, dan tempatnya hanya menampung untuk berapa tahun. Kok nggak bisa ya? Terus berapa puluh tahun ke depan mau menggunakan apa, alatnya seperti apa, kok nggak tahu ya? Padahal Banyumas itu luar biasa itu Pak, siapa itu? Sampai diundang ke luar negeri, atau bahkan yang luar negeri pada datang untuk belajar. Kok enggak gitu loh? Kurang duit apa DI itu? Gitu kan. Nah, ini ya, kalian kalau main-main kayak gitu pasti ketemu sampah di jalan toh, berserakan di pinggir jalan, ketemu toh. Nah, ini gerakan masyarakat hidup sehat itu ya tidak mungkin kalau masyarakat sendiri. Itu, masyarakat tuh rumah aja berapa petak? Apakah punya tempat sampah? Belum tentu loh, Dek. Belum tentu setiap rumah itu punya tempat sampah yang bisa didaur ulang sendiri, maksudnya dibakar sendiri, di ini sendiri belum tentu gitu. Apalagi DIY nggak boleh tahu bakar sampah karena volume asap di DIY meningkat tajam. Tapi kan hanya titik, harusnya nggak seperti itu orang menyampaikan ya. Para elit itu menyampaikan nggak seperti itu ya. Bangunlah yang namanya hutan, hutan di DIY, bangunlah gitu. Di mana ya? Anda yang tahu gitu. Kemudian pengelolaan sampah Anda yang bisa. Dana ada, orang pinter ada, dan sebagainya. Tinggal mau dan tidaknya. Itu aja sih. Jangan sampai nanti kalau udah kena masyarakatnya marah ya karena orang kaya, kemudian ya pindahlah ke luar negeri. Cuma kayak gitu aja. Itu ya, kalian besok yang jadi pejabat ataupun tolong gunakan uang negara baik mungkin. Kita yang jadi rakyat, kalian atau saya, kita dengan ibu yang jadi rakyat, ya kita gunakan apa yang diberikan yang Maha Kuasa ini dengan sebaik-baiknya. Ya, sanitasi seperti ini, ngajari cara cuci tangan yang baik. Kemudian di sini ada rehabilitasi, rekonstruksi masyarakat pemukiman berbasis komunitas. Ini tingkatannya tingkat memerlukan kerjasama dengan pusat juga. Kemudian juga program percepatan peningkatan tata guna aliran irigasi. Nah, semuanya kan tergantung pemerintah daerah maupun pusat yang mengatur kita, yang melaksanakan program-program itu dengan amanah. Selanjutnya, kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan pada penyelenggaraan. Itu dulu ya dari 2000 presiden yang ke-7 itu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengennya seperti itu sehingga banyak nih kualitas infrastruktur meskipun itu dari utang ya dan sekarang masih rame ya itu saya juga nggak tahu yang sejauh mana yang benar yang malamnya sungguh luar biasa. Tetapi pendidikan dan sebagainya sangat sangat minim gitu ya. Saya kasihan kalau misalnya di kelas ini ada yang dari Papua nggak, itu seperti terisolir gitu loh. Kemudian ya kasihan gitu nanti kalau skripsi jadi tertinggal, kasihan banget. Padahal sebenarnya bukan salah dari mahasiswa atau ya salah dari orang-orang yang menggunakan sumber daya alam yang secara ugal-ugalan di sana untuk kepentingan masing-masing. Bahkan presiden ke berapa tuh 5 ya Megawati itu keberapa itu menjual Freeport malahan memperpanjang Freeportnya menjual BUMN. Nah itu sangat menjual Indosat maaf itu sangat menyedihkan gitu loh. Kalau selalu ngomong keberpihak pada rakyat kecil ini aduh keberpihakan yang mana gitu. Kalian coba cermati nanti ketua DPR kita bagaimana cara pidato dengan menggunakan bahasa Indonesia dan teks. Silahkan kalian cermati gitu. Layak nggak, pantas nggak, baca gitu aja nggak bisa. Nah, tidak mudah ya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ini lingkupnya luas. Dan saat ini kita sedang berjuang meningkatkan kualitas hidup
kita masing-masing, kalian meningkatkan kualitas hidup kalian sebagai tenaga kesehatan, calon tenaga kesehatan, sebagai mahasiswa yang memiliki integritas mahasiswa keperawatan yang berprofesional. Karena di sini perawat itu masih melekat kuat dengan babu, masih melekat kuat dengan pelayan. Nah, dengan adanya pendidikan keperawatan yang juga sebanding sampai prof juga yang tinggi gitu, harapannya memang kita itu cerdas, kita diterima oleh tim keilmuan lain bahwa kita ini memiliki integritas, kita profesional seperti itu. Tapi ya itu tadilah banyak hal di mana meningkatkan kualitas hidup yang sudah kita upayakan loh, yang sudah diupayakan oleh PPNI, oleh AIPNI, bahwa pendidikan keperawatan itu atau seorang perawat adalah orang yang profesional, yang memiliki STR, kemudian mereka berkelanjutan pendidikannya, itu pun belum cukup untuk menghapus bahwa kamu kan pelayan gitu. Jadi kita melayani pasien itu dianggap pelayan. Itu banyak dokter-dokter, bahkan dokter muda, koas itu juga seperti itu. Gitu. Nggak mudah deh hari gini belajar menjadi perawat di mana nanti di rumah sakit itu melayani, gitu ya, melayani orang yang sakit tuh bau, keringetan, kusut, kayak gitu. Nah, kita meningkatkan kualitas kita untuk secara intelektual kita knowledge-nya harus bagus. Atau fisiologi anatomi kita harus kuat gitu. Kemudian SOP dalam melakukan melaksanakan SOP tindakan keperawatan, kita malah lebih suka melakukan tindakan kolaborasi, lebih gagah kalau kita itu nginfus, lebih gagah kalau kita itu memasang kateter, memasang yang lainnya. Tapi kalau kita memandikan nggak mau, udah Bu, udah keluarga kok, menyuapi udah kok, ini udah kok. Nah, misalnya seperti itu. Karena nggak mudah di zaman sekarang kita itu menjadi perawat, hati kita ikut serta itu ya. Oke, ya ini Germas ya. Germas paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan nasional. Gitu. Dan tercantumlah pembangunan kesehatan. Tapi ini juga dilanjutkan sampai sekarang. Nah, banyak yang kalian temui, misalnya, ya saya nggak tahu ya, para elit turun, kemudian lihat puskesmas. Jadi ada puskesmas nggak jauh loh dari Jogja, itu didatangi Bupati beberapa waktu yang lalu. Karena WA yang masuk dari masyarakat itu menyampaikan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas tersebut itu perawatnya galak. Perawatnya itu arogan. Seperti itu. Nah, Bupati itu datang pas jam 12 dan yang terjadi apa? Sudah dikunci pintu gerbangnya. Gitu. Dan sebagainya. Nah, maka dari itu Ibu sampaikan, kita itu tidak mudah untuk mengubah perilaku orang lain. Perilaku kita sendiri aja juga tawar-tawaran. Oh, nanti 5 menit lagi, nanti 5 menit lagi, tawar-tawaran kalau sedang sedang bermain handphone misalnya. Tawar-tawaran 5 menit lagi. Loh, udah sejam, ya udah nanti lagi nggak apa-apa, ngerjakan itu kan bisa nanti. Nah, akhirnya malah mundur. Oh, nggak apa-apa kok masuk ke dugem misalnya, kan cuma sekali, kan cuma 2 kali. Nah, siapa bilang gitu ya. Hati-hati kalian yang sudah semester 3 ini, kos kalian bagaimana, apakah boleh lawan jenis masuk? Nah, hati-hati ya kalian.
Jangan sampai mengotori tubuh kalian dengan perilaku-perilaku seksual. Gitu ya, yang belum waktunya kalian lakukan. Ingat ya, ingat orang tua memang tidak melihat, gitu ya. Orang tua tidak melihat, teman-teman kalian juga tidak melihat perilakumu. Dosen juga tidak melihat, tetapi ada yang maha melihat dan tentu beliau maha mengadili juga. Tolong, tolong kalian menjaga kepercayaan dari orang tua sebaik-baiknya. Gitu ya. Setuju? Setuju. Setuju. Dua orang? Dua orang aja? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Itu sangat miris sekali Setuju, sebenarnya Bu. Ibu mendengar Ibu mendengar bahwa Bu gitu ada yang curhat ya, tapi ini memang curhat yang membuat saya shock ya Bu, pergaulannya itu sudah luar biasa Bu. Jadi malah cenderung memilih kos-kosan yang boleh semua masuk Bu, dan ya apa namanya, perilaku seksual atau free sex itu sudah ngeri gitu. Nah, ini kalian ya, Dik, kalian yang bisa membentengi diri kalian, terutama komunikasi kalian dengan orang tua itu yang bagus. Doakanlah orang tua kalian agar kalian di sini paradigma sehat itu tidak hanya fisik yang sehat, kalian tidak hanya menggunakan skincare yang sehat, tetapi mental attitude kalian menjaga diri kalian secara sebaik-baiknya. Itu ya. Kemudian kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan pada sarana dan prasarana. Ya, sudah disampaikan ya tadi untuk prasarana dan sarana. Tapi saat ini memang negara kita baru diuji ya, Dek ya. Yang Bali banjir bandang, kemudian yang Jakarta banyak yang rusak karena kekecewaan terhadap elit politik dan yang sebagainya. Sumber daya kekayaan alam kita juga, kalian cek ya bagaimana pengusaha batu bara itu melobangi bumi itu sampai sejauh berapa ratus kilometer sudah diambil di tahun sekian kekayaannya. Nah, gitu. Apakah yang maha pemilik bumi itu tidak marah? Marah. Pasti marah. Nggak mungkin enggak. Gitu. Waktu nanti yang akan menjawab. Gitu. Nah, ini harapannya memang Indonesia, program Indonesia Sehat ini memang harapan kita, harapan semuanya, tetapi sekali lagi kita bersama-sama dengan yang lain yang mendukung karena yang nggak mendukung pun banyak banget gitu, yang nggak suka dengan program kita juga banyak banget, program yang nggak ada duitnya juga nggak jalan dan sebagainya gitu ya. Selanjutnya kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan pada pembiayaan. Memang sudah dipetakan untuk pembiayaan dulu itu untuk apa namanya, pusat itu 75%, daerah itu 30%. Dengan adanya desentralisasi, tidak cukup mengangkat derajat kesehatan penduduk miskin, butuh dukungan yang terbesar. Gitu. Jadi dari pusatnya juga dikurangi karena disalurkan ke daerah. Kemudian biaya kesehatan meningkat. Ya, biaya kesehatan meningkat karena apa? Oh, karena penerapan teknologi canggih, supply input demand-nya meningkat. Kemudian pola fee for service-nya, pola penyakit kronis dan degeneratif. Penyakit sekarang penyakit yang lama gitu. BPJS-nya seumur hidup kan ya, hipertensi, misalnya kanker, misalnya itu ya. Ini kemudian ada reformasi pembiayaan kesehatan. Reformasi pembiayaan kesehatan itu kan kalau rumah sakitnya rumah sakit besar ya, jadi penyakit-penyakit apapun gitu bisa ditangani ya. Terkait dengan rumah sakit besar otomatis kan dokter-dokter spesialis juga tersedia banyak gitu. Bagaimana dengan rumah sakit di daerah-daerah terpencil gitu?
yang misalnya kita melihat di daerah pedalaman, perawat, ada kakak tingkatmu, laki-laki malahan, alumni dari sini, namanya Mas Baik, itu sengaja mengabdikan diri di daerah tertinggal dan terpencil. Jadi, itu kalau tidak bisa difasilitasi di rumah sakit mereka, dirujuknya ke di sini Sarjito. Seperti itu. Rumah sakit tipe A negeri itu Sarjito gitu. Jadi sepertinya banyak banget penyakit kanker di Yogyakarta. Nah, kita kalau kalian melakukan penelitian itu cek juga asal daerah mereka di mana gitu. Jadi tidak hanya usia, jenis kelamin, tapi asal daerah gitu. Kemudian sudah berapa lama di Jogja? Karena tentu itu berapa lama itu kan karena tinggal di Jogja untuk melakukan kontrol, melakukan terapi secara berkelanjutan. Nah, itu kan subsidi silang pembiayaan kesehatan yang dilakukan. Di daerah yang jauh tidak digunakan BPJS-nya, maka digunakan untuk yang ada di sini. Misalnya seperti itu. Nah, saya juga nggak tahu kalau bagaimana cara mengelolanya. BPJS itu mengalami kerugian sekian-sekian banyak, sehingga di rumah sakit di mana kepala ruang itu curhat ya dengan ibu ya, diskusi bahwa Bu, gaji kita sekian persen dipotong karena BPJS bulan ini sampai ini tidak turun, sehingga alat-alat kesehatan dan sebagainya itu tidak ada. Gaji kita Bu yang dipotong sekian persen selama sekian-sekian bulan. Itu miris ya. Miris gitu loh ya. Saya dengar itu tuh, aduh ya ampun. Maka mungkin dengan kekecewaan ya, kekecewaan di mana gaji dipotong untuk melengkapi bahan habis pakai, maka saat melayani penggunaan anggaran untuk sistem insentif atau outsourcing kegiatan kepada lembaga non pemerintah, biaya oleh pemerintah, tetapi dalam pembiayaan kesehatan perlu memang di sini sekali lagi ini karakter orang ya, karakter orang. Karakter orang saat menjadi orang kaya, karakter orang saat menjadi pejabat, karakter orang saat mengelola uang banyak itu bagaimana gitu. Kalau tulisannya sih bagus deh, apa yang tertulis ini oke. Nah, karaktermu besok gimana saat kalian jadi pejabat, jadi orang? Karaktermu gimana saat sekarang kalian jadi mahasiswa, jadi perawat praktikan? Jawab ya dengan hati kalian masing-masing. Kebijakan pemerintah tentang promosi kesehatan pada monitoring dan evaluasi pengendalian. Dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program atau proyek itu selanjutnya. Kegiatan monitoring lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada awal program perencanaan dan memberikan informasi kepada pengelola program bila mana terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi. Nah, apabila monitoring ini dilakukan dengan baik, dilakukan dengan sebaik-baiknya, penuh amanah dan tanggung jawab, akan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya. Untuk evaluasi lebih tertuju pada kajian terhadap hasil suatu program. Evaluasi dilakukan secara periodik, merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu program, serta untuk mengetahui komponen program mana yang berhasil dan mana yang belum berhasil, atau mana yang harus ditingkatkan.
dapatkan. Dari sini adakah yang akan didiskusikan?